Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam kali ini yaitu Pak, bagaimana cara mencegah supaya DOD itu tidak gampang mati, Pak. Seperti itu ya teman-teman, pertanyaan dari saudara kita. Tolong dijawab, Pak, seperti itu. Jadi begini ya teman-teman. DOD itu memang benar sekali teman-teman, rawan terhadap kematian teman-teman. Kalau kita merawatnya tidak tepat, kurang tepat, itu memang rentan sekali terhadap kematian. Namun demikian, itu semua dapat kita minimalkan teman-teman ya, dapat kita cegah. Memang teman-teman ya, faktor kematian ini paling besar sekali dipengaruhi oleh kualitas DOD yang kita pakai teman-teman. Jadi artinya tidak semua DOD itu kematiannya tinggi teman-teman. Biasanya kalau kematiannya tinggi itu pokok permasalahannya ada di kualitas DOD ya teman-teman ya. Faktor utamanya maksudnya seperti itu. Terus ya, faktor yang lainnya yaitu dari manajemen perawatan kita sendiri sebagai peternak teman-teman ya. Apakah itu saat brooding itu kehangatannya kurang maksimal, perawatannya artinya kurang maksimal, seperti itu. Perawatan itu meliputi banyak sekali teman-teman, baik kandang, pakan dan minum, juga suhu, seperti itu yang menyangkut perawatan saat masih DOD, saat masih brooding ini. Jadi coba kita jabarkan satu-satu ya teman-teman. Tentunya faktor kematian yang terbesar adalah pengaruh terbesar adalah kualitas DOD itu. Selain itu dari manajemen kita, perawatan kita, yaitu meliputi misalkan kalau masih DOD itu kan perlu kehangatan yang bagus teman-teman ya, kehangatan yang cukup hangat. Itu untuk mencegah DOD itu kedinginan teman-teman, kedinginan, dan untuk mencegah DOD itu tumpuk undung, seperti itu loh ya, tumpuk undung, desak-desaan karena terlalu dingin. Jadi yang bawah sendiri otomatis kan ditumpuk di atasnya kehabisan napas, seperti itu, akibatnya lemas dan meninggal, seperti itu. Jadi itu yang disebabkan oleh suhu. Artinya pemanas kita itu harus sesuai lah, hangat lah minimal, seperti itu, hangat. Itu yang diperhatikan dari segi suhu. Kemudian untuk dari segi perawatan alas kandang yang kita pakai saat masih DOD, kandang yang kita pakai saat DOD itu juga harus mendukung sekali teman-teman. Artinya juga harus steril kandangnya dan juga harus bersih, seperti itu. Karena di saat masih DOD ini bebek itu cenderung rentan sekali terhadap kena penyakit. Biasanya yang paling sering itu penyakit pilek atau cekrek teman-teman di saat DOD ini. Jadi itu misalkan kita brooding di bawah di tanah, itu ya harus kehangatannya cukup. Kita tutup semua atas samping kanan kiri itu berukut semua supaya hangat. Dan tebalnya alas kandang grajen atau sekam itu ya harus tebal kalau untuk brooding tanah. Kalau untuk brooding atas dalam box itu kan lebih mudah, lebih simpel lagi, lebih praktis lagi kita merawatnya, seperti itu. Cukup dengan lampu 5 watt itu 2 biji,
dengan ukuran box 90 kali 2 meter cukup untuk 200 ekor, itu sudah maksimal sekali. Itu kandangnya itu. Jadi kandang harus steril, harus hangat seperti itu. Terus untuk poin yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah pakan ya teman-teman. Masalah pakan untuk masa DOD ini juga perlu diperhatikan. Misalkan pakan yang dipakai itu juga harus yang bagus kualitasnya, nutrisinya. Paling tidak kita memakai pakan pabrikan starter seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang berprotein tinggi, jadi yang butiran halus, jangan yang butiran kasar. Nanti bebek itu pun akan kesulitan menelannya kalau butirannya masih kasar dan masih DOD-nya masih belum berumur, kan seperti itu. Harus disesuaikan pokoknya ya, seperti itu. Terus dari segi vitamin yang dicampurkan lewat minuman itu pun harus sesuai. Takarannya pun harus sesuai ya teman-teman. Jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Artinya pas, sesuai kebutuhan. Sesuai yang saya ungkapkan dalam video saya yang lain, bahwa pemberian vitamin yang berlebih pada saat DOD itu nanti itu cepat sekali menimbulkan senot teman-teman ya. Menimbulkan senot kalau terlalu over pemberian vitaminnya. Jadi yang sedang-sedang saja pemberian vitaminnya. Tidak perlu 24 jam, misalkan siang itu air putih, malamnya dikasih vitamin, itu sudah seperti itu saja sudah cukup bagus. Terus saya menambahkan video saya yang lain ya teman-teman ya, masalah penyebab cekrek, pencegahannya itu bebek cekrek atau pilek. Bebek cekrek itu diakibatkan oleh manajemen kandang yang kurang bagus teman-teman ya. Itu bebek cekrek atau pilek itu salah satunya itu. Jadi kita maksimalkan perawatan alas kandang ini semaksimal mungkin supaya tidak terjadi cekrek seperti itu ya. Jadi itulah kira-kira teman-teman ya untuk pencegahan supaya DOD itu tidak terlalu banyak yang mati, itu seperti itu. Cara saya yang saya gunakan itu seperti itu teman-teman ya. Wong itu namanya kita memelihara makhluk hidup ya teman-teman ya. Kita memelihara ya, kita maksimalkan rawatan kita maksimalkan pakan yang kita gunakan, kita pakai DOD yang bagus. Nanti sudah begitu bagusnya perawatan kita, DOD kita pun juga bagus. Kalau ternyata masih banyak yang mati, itu kan berarti belum rezeki kita lah, seperti itu aja ya teman-teman. Kita tetap selalu optimis dalam beternak bebek ini, karena mengingat yang kita rawat ini adalah makhluk hidup, seperti itu ya teman-teman ya. Kita wajib memaksimalkan perawatan ini. Saya kira seperti itu ya teman-teman untuk informasi yang dapat saya berikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.